Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Resep Papa. Nah, kali ini Resep Papa akan memberikan rangkaian resep ilmu dasar tentang donat ya. Ini sebenarnya untuk resep dasarnya sudah banyak banget di channel Resep Papa, teman-teman bisa lihat. Nah, tapi kali ini Resep Papa akan membuat ilmu dasar tentang donat di bidang perbandingan-perbandingan. Nah, yang pertama ini kita akan memberikan ilmu dasar tentang donat, tentang perbandingan hasil donat dari 4 faktor. Nah, langsung 4 faktor nih. Dua faktor ding. Yang pertama yaitu berdasarkan tingkat kekalisan. Yang kedua yaitu berdasarkan lamanya proofing. Nah, maksudnya di tingkat kekalisan itu seperti apa? Jadi kita akan bikin dua bagian. Yang pertama kita akan buat kekalisan dengan seperti kalisnya roti atau Resep Papa sering sebut kalis maksimal 100%. Yang kedua kita akan buat hasilnya dengan 80% kekalisan. Nah, jadi dengan 80% kekalisan. Sedangkan berdasarkan tingkat proofing yaitu kita akan buat hasilnya dari yang proofingnya sedang, maksudnya dia proofingnya nggak terlalu lama, dan yang selanjutnya yaitu proofing yang lama. Jadi misal kalau yang pertama proofing dia hanya naik mengembang 1,5 kali lipat, dan yang kedua itu yang 2 kali lipat. Nanti kita lihat hasilnya juga berdasarkan dari masing-masing tingkat kekalisannya. Yang 80% kita buat 2 menurut proofing, yang 100% kekalisan kita juga buat 2. Jadi ini kita akan kupas secara mendalam. Insya Allah di Resep Papa ini kita akan bahas sampai tuntas tanpa ada yang ditutup-tutupi dan sangat detail. Namun yang harus dipastikan yaitu teman-teman harus menyimak hingga selesai agar memahami materi apa yang didapatkan. Saya yakin ya, walaupun ada yang ingin lebih detail, teman-teman kalau ikut kursus online, offline, apalagi online sekalipun, belum tentu diajarkan yang seperti ini tentang perbandingan. Nah, jadi ini semoga bermanfaat buat keluarga Resep Papa yang mau bergerak di bidang donat. Nah, selanjutnya kita akan langsung ke bahan-bahannya. Ini kita bagi 2 sesi ya. Yang pertama yang 100%. Pertama kali kita akan buat yang 100 tingkat kekalisannya. Ini masing-masing kita akan buat 250 gram saja. Jadi biar gak terlalu banyak. Ini Resep Papa sebutkan secara singkat. Kita butuhkan masing-masing 250 gram protein tinggi. Kemudian gula masing-masing 40 gram. Kemudian margarin masing-masing 30 gram. Susu bubuk ini masing-masing 15 gram. Kemudian ragi kita akan gunakan 5 gram. Pelembut bread improver kita akan gunakan 1 gram, itu kita kira-kira sejumput dikit aja. Dan kuning telur masing-masing 1. Garam ini masing-masing 3 gram. Air juga ini kita akan gunakan masing-masing sekitar 260 gram atau 250 sampai 260. Nah, langsung saja kita yang pertama akan buat yang kekalisan maksimal. Nah, untuk pengulenannya ini kita menggunakan mixer. Nah, ini yang sudah kita mix, ini yang kekalisan maksimal ya, seperti untuk membuat roti. Kita coba ambil sampelnya. Nah, ini udah enggak lengket, mengkilat sekali dan molor banget tuh. Tuh. Sampai seperti ini.
bahkan nggak putus tuh. Nah, apa istilahnya window pane. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kita akan simpan dulu di kulkas di bagian atas, nggak usah di freezer, nggak, karena nggak terlalu lama. Kenapa disimpan? Kita kan akan mau ngadon yang kedua, jadi ini biar nggak mengembang. Jadi kita masukkan plastik, simpan di kulkas bagian atas. Pokoknya yang bagian atas, tapi bukan di freezer. Mau di freezer juga nggak masalah. Nah, sambil kita akan mengadon yang kedua yang kali sekitar 80%, biar nanti barengan. Nah, ini yang kira-kira kekalisan sebesar 80 sampai 90% ya. Kita coba ambil sampelnya. Nah, tuh dia sudah kalis, posisi sudah kalis, tapi gampang masih bisa putus. Tuh. Nih. Nah, seperti ini ya. Ini kita akan simpan di kulkas karena kita tadi kan yang pertama yang kali 100%, jadi gantian. Jadi ini kita simpan di kulkas dulu. Jadi kita akan mencetak yang kalisan 100%. Nah, ini kita sudah bagi adonan masing-masing 40 gram. Ini kita akan sudah dibulatkan juga, kita diamkan kurang lebih 5 menit baru dicetak. Ini resep apa pakai timbangan 40 gram, kita kasih sampel nanti 4 yang proofingnya hingga kira-kira 1,5 kali lipat naiknya atau enggak terlalu lama, yang 4 lagi yang 2 kali lipat. Kita tutup sebelum kita cetak. Nah, ini sudah dibentuk semua. Jadi yang ini kita akan buat yang kira-kira pokoknya profilnya nggak terlalu lama, dan ini yang agak lama. Jadi yang ini 1,5 kali lipat, ini sekitar 2 kali lipat mengembangnya. Untuk waktunya nanti kita kasih tahu di akhir, tapi jangan berpatokan dengan waktu. Jadi nanti resep Papa kasih tahu di ciri-cirinya. Nah, ini kita akan proofing, jangan lupa ditutup dengan plastik atau kain. Nah, ini teman-teman, ini kurang lebih sudah 1 jam ya, seperti ini. Nah, ini siap kita goreng. Nanti kita kasih jeda sekitar antara yang pertama tadi, yang kedua ini sekitar 20 menit ya. Pokoknya antara 15 sampai 20 menit lah. Ini yang satunya teman-teman, tuh. Ini sudah sama semua ya posisinya ya.
Nah, ini untuk adonan yang 80% atau 90% kekalisan ya. Jadi ini teman-teman nanti yang di tempat wadah hitam ini kita akan proofing sampai dia kira-kira 1,5 kali lipat atau nggak terlalu lama, dan yang ini 2 kali lipatan. Jangan lupa kita tutup dengan kain. Nah, baik teman-teman, ini hasilnya ya. Mantap sekali donatnya. Nah, ini sesuai urutan ya, ini nggak ada yang direkayasa, berdasarkan pembuatan tadi full pokoknya. Ini resep apa jelaskan, yang di ujung paling ujung itu dia dengan kekalisan 100%, kemudian waktu proofingnya sekitar 1 jaman. Nah, seperti ini. Kemudian yang kedua itu donat dengan yang kekalisan 100% dengan waktu proofing sekitar 1 jam 20 menitan. Tapi ini apa, jelaskan selesai dulu ya. Dan yang ketiga ini donat dengan proofing atau dengan kekalisan 80% dan waktu proofingnya sekitar 1 jam. Dan yang terakhir barisan paling depan ini donat dengan kekalisan 80% dan waktu proofingnya itu 1 jam 20 menitan. Nah, tapi untuk waktu ini tetap menyesuaikan ya, teman-teman bisa lihat di tadi. Jadi di ciri-ciri adonannya bisa, kalau secara kasat mata itu nggak bisa dibedakan, tapi kalau teman-teman memegang menyentuhnya, nah kalau pas praktek teman-teman bisa tahu sendiri di mana. Kalau dari tekstur ya, kalau yang kekalisan 100% itu dia sedikit lebih lemes ya dibanding yang kekalisan 80% itu, jadi dari tekstur adonan. Dan setelah di proofing pun dia lebih lemas juga. Nah, kemudian di bidang proofingnya ini lebih lama lebih ketara lagi. Jadi kalau yang proofingnya lebih lama, dia adonannya akan gampang lebih lembut, jadi pegang sedikit aja gampang agak penyok. Tapi bukan berarti lebih nggak bagus, karena nanti ini yang hasilnya yang akan menentukan tingkat bagusnya itu hasil akhirnya. Oke, ini hasil akhirnya kita akan bahas. Yang paling ujung ya teman-teman, ini bisa dilihat sendiri. Ini yang kekalisan 100% ini tampak agak mengkerut ya. Malah yang di proofingnya lebih cepat, ada yang mengkerutnya lebih banyak dibanding yang 1 jam. Nah, sedangkan yang di proofing 80% dia terlihat lebih kokoh tuh. Untuk ukuran teman-teman bisa lihat,
ini secara keseluruhan sama ya ukurannya, baik yang profilnya lebih lama atau lebih singkat, atau kekalisan 100% atau 80%. Oh ya, ini masih menggunakan satu jenis terigu ya, protein tinggi. Nanti di selanjutnya akan di seri lanjutannya akan di compare lagi. Kita akan langsung coba yang kekalisan 100% dengan waktu proofingnya sekitar 1 jam. Ini donatnya, ini belum ditopping, kalau ditopping cantik ini. Coba bismillah. Nah, seperti ini. Dia lembut. Kemudian digigit itu pokoknya lembut lah. Kemudian dia lebih menyerap minyak ya tuh. Ini minyak. Kemudian apalagi ya? Kalau alot enggak, mungkin juga dari komposisinya juga berpengaruh, tapi ini terlihat berminyak sekali ya, teman-teman bisa lihat. Tuh. Kemudian yang profilnya lebih lama, ini terlihat lebih gede ya. Kita coba bismillah. Nah, dia lebih berminyak juga, lembut juga, tapi dia digigit lebih apa ya namanya, istilahnya bahasa saya penyok sih, maksudnya digigit tuh agak penyok loh gitu. Nah, dibanding yang sebelumnya nih, dia agak lebih penyok, tapi untuk rasa sama ya tuh teman-teman. Kemudian yang 80% dengan waktu proofingnya 1 jaman, kalau dipegang dia lebih terlihat kokoh ya, dan dia nggak mengkerut tuh. Kita coba gigit. Nah, teman-teman bisa lihat, jadi yang kekalisan 80% dan profil 1 jam itu dia ketika digigit itu kerasa langsung putus dan dia kokoh. Dia enggak istilahnya penyok atau ambles gitu, dia tetap kembali ke posisi bentuk semula. Ini seperti ini teman-teman. Ini dibanding yang sebelumnya. Nah, ini yang kekalisan 80% dan dia kokoh ya tuh, dia sama sekali nggak penyok, balik lagi ke posisi semula. Kemudian kita coba yang kekalisan 80% dan proofingnya 1 jam lebih 20 menit, maksudnya lebih lama. Kita coba bismillah. Nah, dia lebih lembut dari yang 80% dan kokoh, tapi dia lebih terlihat menyerap minyak. Nih, seperti ini. Jadi dia lebih menyerap minyak, tapi rasanya lebih lembut dan lebih ringan. Kalau resep papa secara pribadi lebih suka yang ini 80% dan proofingnya lama. Nah, seperti itu. Ini dari keempat jenisnya nih. Terlihat kan? Yang kekalisan 100% dia lebih kelihatan ambles dan 80% itu lebih kokoh. Tuh. Kalau dari rasa, resep papa cenderung yang 80% dan proofingnya agak lebih lama. Kalau yang proofingnya lebih cepat ini dia kokoh sekali
dan lembut juga sih. Susah bedainnya. Jadi yang 80% sama 100% apa? 80% proofingnya lebih sebentar dan lebih lama. Secara keseluruhan hampir sama, cuman yang proofingnya lebih lama itu lebih sedikit menyerap minyak dan rasanya lebih ringan, lembut, apalagi nanti di topping mantap sekali. Nah, jadi seperti itu ya. Ilmu dasar pertama, seri pertama tentang perdonatan mengenai perbandingan waktu proofing dan tingkat kekalisan itu akan menentukan donatnya. Ini juga nanti berpengaruh jika teman-teman ngadon banyak, misal setiap goreng itu teman-teman hanya masuk berapa, ada 5 kloter atau 10 kloter. Jadi kalau nggak pinter-pinter ngatur waktunya, otomatis nanti akan yang terakhir itu overproofing. Jadi teman-teman kita harus bisa menyesuaikan jeda waktunya atau jeda proofingnya. Nah, ini seri pertama, semoga bermanfaat. Ini tanpa topping ya, karena ini kita akan membahas adonan donatnya sendiri. Nah, ini yang seri pertama, semoga bermanfaat dan menambah ilmu buat teman-teman. Ini jarang sekali dibahas di tempat-tempat lain, bahkan sekalipun kursus. Nah, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.